Tahun 2024, media sosial X dipenuhi perdebatan, trending topik politik, dan isu lama yang muncul kembali. Salah satu nama yang jadi pusat perhatian adalah Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat yang kembali mencalonkan diri. Kami berhasil menghubungi seorang buzzer yang mengaku terlibat dalam upaya pemilihan seperti kami. Waktu itu situasinya lagi genting. Isu-isu lama mulai naik lagi, mulai dari proyek mangkrak, kritik netizen, potongan video lama yang dimainin lagi. Semua nyerang Kang Emil. Saya bagian dari tim yang dapat mandat bersihkan lini masa, balikan citranya. Setiap hari kita dapat jadwal konten, kita bikin narasi positif, thread positif, dan potongan video yang menunjukkan sisi humanis dan cerdas beliau. Strateginya seperti apa? Ada 3 langkah. Strateginya seperti apa? Ada 3 langkah. Yang pertama itu overload konten positif. Kita post terus soal Bandung, taman tematik, dan desain kota. Yang kedua, ubah framing jejak digital, potongan video yang tadinya nyakitin, kita kasih konteks, tambah musik, subtitle, narasi. Ini bukan kesalahan, tapi keputusan. Dan yang terakhir, alihkan pembicaraan. Misalnya kalau orang lagi ribut soal statement kontroversial, kita naikin video Kang Emil di acara talk show, atau posting momen beliau sedih waktu kehilangan anaknya. Netizen labil itu gampang digeser topiknya. Apakah Anda menggunakan akun palsu? Tentu, saya pegang 5 akun, 1 buat tweet panjang, 2 buat replay baiting, 2 lagi buat amplifikasi tagar. Kita juga punya grup Telegram kok. Di situ kita koordinasi jam berapa posting, topik apa, pakai hashtag apa. Pernah merasa bersalah? Awalnya sih enggak, ini kerjaan. Tapi pas lihat akun saya nyebar narasi yang bikin teman saya percaya dan mereka saling berdebat, saya mulai mikir, kita bukan cuma jaga citra, kita bentuk realita. Oke, selamat sore Bapak. Sore. Boleh sebelum kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan, boleh diperkenalkan dulu nama, gelar, dan juga profesi gitu. saat ini. Baik, saya Tino, 15 Bayang, SIP MSI sebagai dosen di hubungan internasional dan juga sebagai media analis dan political consultant sebenarnya. Terima kasih Bapak sebelumnya untuk waktunya. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah Ekologi dan Psikologi Media akan mengerjakan tugas video dokumenter, dan saat ini kita memilih Bapak sebagai narasumber ahli atau narasumber akademisi yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar peran buzzer seorang politikus yaitu Ridwan Kamil di media sosial Twitternya. Khususnya studi kasusnya itu adalah ketika pemilihan gubernur kemarin di Jakarta. Gitu. Nah, seperti yang kita ketahui kan bahwa Ridwan Kamil ini ketika masa pemilihan Pilgub banyak desas-desus ya Pak di media sosialnya, khususnya di tweet banyak sekali cuitan-cuitan yang keluar kalau misalnya Pak Ridwan Kamil ini itu banyak kasus gitu sebelumnya, banyak omongan-omongan ataupun tweet-tweet dari Pak RK sendiri di akunnya itu yang menjelek-jelekan Jakarta Pak. Ya padahal saat itu ketika berita itu naik, saat itu Pak RK sedang naik jadi cagup ya, jadi calon gubernur. Nah, di sini kita tertarik untuk membahas seputar buzzer di media sosialnya, karena menurut kami peran buzzer di sosial media ini tuh untuk menaikkan lagi nama politikus tersebut sangat
penting dan sangat berpengaruh termasuk ke opini publik. Gitu. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama ya Bapak ya. Bagaimana Bapak melihat peran buzzer ini dalam membentuk opini publik Pak di media sosial saat ini? Oh gitu. Pertama sebenarnya kalau bicara buzzer yang saya sering geluti di dunia media analisis, media monitoring dan digital campaign dalam konteks politik, buzzer ini tidak membentuk opini publik tujuannya. Bukan. Buzzer khususnya kalau misalnya yang saya amati di Twitter. Sekali lagi, buzzer bukan membangun opini publik. Tapi namanya juga buzzer. Buzzer itu adalah dengungan. Jadi mendengung, mendengung untuk take attention of public. Jadi bukan opini dulu, jadi take attention. Perhatian. Ya, attention. Nah makanya kalau buzzer itu pasti dia akan menggunakan strategi hashtag atau diksi-diksi yang seragam. Ya. Nah, dan semua itu akan dilakukan. Makanya harus beda ini buzzer apa influencer. Nah, ini kan konteksnya buzzer ya. Nah, kalau buzzer ya memang mereka hanya mau take attention, bukan opini publik. Nah, kemudian cara kerja buzzer ini setelah take attention, mudah. Algoritma di Twitter itu mudah. Dalam waktu kurang 10 menit ada 2000 kata yang sama atau hashtag, maka akan muncul sebagai trending. Betul. Itu trend, itu pola algoritmanya. Nah, saat kurang dari 10 menit muncul 1000, lalu muncul lagi 10.000, maka dia akan muncul menjadi trending topik utama. Nah, sebenarnya buzzer ini adalah justru untuk menarik akun organik. Menarik akun organik. Misal begini, kita sebagai pengguna Twitter atau pengguna X, hal pertama yang terkadang saya lihat adalah bukan timeline, bukan timeline apa yang ataupun lini masanya, bukan. Tapi apa yang pertama? Apa trending? Nah, jadi apa yang trending itu yang pasti saya lihat. Setelah saya lihat trending, baru saya klik trendingnya. Nah, dari situlah saya mulai kan, berarti saya kena pay attention-nya mulai meningkat. Di situ baru saya mulai. Di saat isu itu menarik bagi saya dan mungkin menyentuh kepentingan saya, baru saya nimbrung. Ya. Nimbrung dengan apa? Mungkin retweet, mungkin komen, mungkin like saja misalnya. Nah, atau repost misalnya, retweet gitu. Nah, itu yang menyebabkan bahwa ternyata buzzer telah berhasil mengambil ataupun cek attention. Nah, jadi kalau bicara soal pembangunan opini publik belum sampai di situ. Nah, tapi kalau memang mau diarahkan kepada pembangunan opini publik itu jika sudah ada narasi. Narasi seperti apa, Pak? Misalnya ada narasi bahwa memang mau punya tujuan, misal nih. Hari ini kemarin lagi kita ngomongin soal katakanlah Mas Ridwan Kamil. Ya. Dugaan ini aja, dugaan korupsi soal advertising. Soal advertising yang diduga menjerat Pak Ridwan Kamil misalnya. Yeah. Nah, itu langsung tuh hashtagnya bahwa periksa RK. Nah, kalau di situ konteksnya sudah ada wacana yang muncul, ada agenda settingnya yang terlihat. Nah, itu buzzer didengungkan untuk apa? Tadi pertama attention dan kedua baru mungkin memunculkan dengan opini publik yang bisa dilihat. Kalau itu muncul selalu, berarti kan seolah itu akan mempengaruhi orang untuk berarti memang se-urgent itu nih isu ini. Lah memang isu ini memang nggak bisa kita hindari nih. Nah, jadi buzzer itu dia seolah sebelum sampai membangun opini publik, dia tuh ada di hulu proses dan hilir. Dan bahkan digunakan untuk counter. Nah, begitu. Jadi kalau bicara buzzer sebenarnya membangun opini publik belum sampai, tapi untuk attention. Tapi kalau sudah ada wacana, nah dia bisa untuk melakukan counter atau bahkan mendengungkan resonansi yang lebih tinggi. Supaya apa? Supaya seolah bahwa isu itu memang urgent. Nah, begitu. Oke, jadi peran buzzer ini itu tergantung apa yang dikeluarkannya juga gitu. Kalau misalnya awal-awal mungkin cuman cuitan-cuitan itu belum nyampe ke opini publik gitu. Tapi kalau misalnya udah mulai ke wacana, lebih urgent lagi itu baru terkadang buzzer digunakan untuk membangun ataupun tadi membangun atau mengcounter satu agenda tertentu. Nah, tapi tadi narasinya pasti sudah sangat substansial. Iya. Nah, kalau misalnya nih periksa RK tiba-tiba begitu, orang bisa aja nggak tahu, nggak ngeh. Orang yang tidak mengikuti, kan pengguna media sosial kan nggak semuanya update seperti kalian misalnya mungkin update isu-isu gitu loh. Nggak selalu semuanya update, tapi dengan periksa RK itu kalimat pertama bahwa itu pasti akan membuat organik. Mulai ini ada apaan nih kok muncul mulu? Ini mulai apaan nih muncul mulu? Nah, tapi dengan gini loh, psikologi media di saat kita mengkonsumsi isu yang trending, lalu isu trending itu sudah ada unsur agenda dan wacananya, pasti kita akan
ikut kepada wacana itu. Iya. Begitu. Gak cuma melihat aja. Nggak cuma masih. Nah itu yang mengerikannya buzzer, bahwa jika kita tidak following up isunya, nah itu ternyata kita memang akan dipengaruhi bahwa oke, ini agenda tentang Pak RK itu sudah sampai sejauh berbicara soal periksa. Nah makanya saya katakan di sini bahwa dengungan buzzer ini memang seolah bergerak dari hulu sampai kepada hilir. Ya. Nah bahkan yang lebih mengerikan lagi, di hilirnya apa? Di hilirnya adalah pertarungan antar buzzer. Nah kalau ini pertarungan antar buzzer itu apa ya? Nanti ada satu komen, ada satu isu yang pro itu serentak seragam pakai hashtag ya. Lalu ada yang kontra itu seragam lagi. Nah ini pengelolaan cyber army dalam pertempuran ini, nah itu yang akhirnya apa? Kita jadi bingung. Nah tapi kebingungan itu justru adalah puncak literasinya menurut saya. Iya, jadi kita punya dua persepsi minimal. Kan awalnya pasti kita netral dulu ya. Awalnya netral, tapi kalau informasi pertama kita terima adalah periksa RK, nggak akan netral. Kita akan bilang, wah ini korupsi gitu. Betul gitu. Berita itu benar. Oke, ini berita ini kayaknya benar ada potensi korupsi. Tapi kalau misalnya ada lagi buzzer yang menandingi, nah mungkin kita akan ternyata ini masih perlu dikaji nih. Nah yang mengerikan kalau tidak ada tandingan. Nah seolah periksa RK itu akan terus terakumulasi. Ujungnya apa? Yang tadinya percakapan maya bisa malah kita bahas di interaksi sosial yang secara langsung. Dalam artian lagi nongkrong, kita lagi diskusi, kita akan itu RK gimana ya? Itu RK gimana ya? Nah, bahkan itu menjadi organik gitu loh. Nah, padahal kebenarannya masih belum tentu nih. Nah, tapi ya buzzer emang mengerikan. Kalau soal pay attention paling mengerikan efeknya. Tapi sebenarnya cara kerja buzzer ini Pak dibalik buat ngebentuk entah itu arahnya opini publik atau attention gitu. Nah sebenarnya pintar atau enggak gitu, valid atau enggak gitu sebenarnya kalau menurut Bapak gitu, menurut kacamata Bapak sendiri gitu. Kira-kira ini buzzer itu dibalik mereka membuat ini itu seperti apa gitu dibalik itu? Oh kalau itu saya sedikit spill. Saya pernah saya pernah jadi grand design untuk cyber army. Tapi disclaimer-nya adalah ini demi kepentingan publik. Misalnya saya nggak perlu sebut lah. Misalnya ada satu institusi lalu kemudian lagi diserang oleh netizen. Diserang ini kita nggak tahu apakah organik atau bahkan ada juga kelompok tertentu yang nggak suka. Maksud organik? Diserang itu gini, organik itu benar-benar kita merasa bahwa netizen yang benar-benar paham dengan isu itu lalu ingin mengekspresikan di sosial media bahwa institusi itu sedang buruk. Oke, berarti real ya? Soal real nggak? Tapi organik itu kan belum tentu real. Organik itu kayak kita masih merasa kesel nih. Organik itu kedongkolan yang kesel. Tapi belum tentu dong, kita aja bisa misunderstanding. Nah, ada satu institusi pada saat mungkin sekitar ini saya alami sendiri 2017 atau 2017 awal 2016 sampai 2017, saya lupa tahunnya. Ada satu institusi BUMN pengelola bandara. Pada saat itu bandara yang dengan dana 9 triliun baru 3 hari diresmikan, plafon anjlok, drainase bocor. Bayangkan apa kemarahan publik. Baru 3 hari itu bandara termegah di Indonesia pada tahun itu. Apa respon publik? Pasti respon publik adalah gimana bisa nih dana 9 triliun dikorupsiin kali. Nah mulai banyak tuh. Nah kalimat dikorupsiin kali, gimana nih, nggak bener nih. Itu kan bisa aja kita deteksi apakah itu betul organik atau buzzer. Haters itu kan bisa dikelola oleh buzzer. Nah di sini saya pernah mengalami, ujungnya saya ikut terlibat untuk apa? Mengembalikan citra itu. Citra penerbangan gitu ya? Citra bandara itu kurang lebih begitu. Agar apa? Agar publik mulai kembali kepercayaannya. Nah gimana cara saya? Emang saya harus komenin masing-masing? No dong, buzzer dilawan dengan buzzer. Nah sehingga buzzer mulai muncul lagi untuk apa? Meresonansi lagi dengan kencang bahwa ya terminal 3 CGK itu baik gitu, itu bagus. Nah tujuannya untuk apa? Pertama untuk menutupi isu negatif dengan volume. Jadi kan gini loh, kalau dalam sosial media itu kan volume lawan volume, supaya muncul trending. Nah jadi misalnya ada muncul hashtag CGK korupsi, misal begitu, CGK korupsi atau Terminal 3 korupsi. Lalu kemudian kita harus bilang bahwa CGK itu kebanggaan negara atau kebanggaan bangsa gitu. Nah itu kita harus lawan. Kita harus lawan. Nah dengan apa? Dengan volume tadi. Nah volume ini mungkin di awal itu menggunakan bantuan buzzer. Tapi setelah buzzer mendengungkan dan mulai
take attention daripada akun-akun organik. Kalau berarti siapa akun-akun pribadi kalian? Ini saya juga punya akun organik nih. Ujungnya kita akan tahu, oh Terminal 3 CGK kok muncul di trending nih. Lalu kita lihat, nah bisa kita lihat kontennya ternyata ada spot yang bagus, lalu memang bandaranya bersih. Nah itu jadi justru membuat bahwa narasi negatif tadi bisa tenggelam. Iya. Nah sekarang apa efeknya? Pernah masih dengar Terminal 3 CGK buruk? Saya rasa enggak. Saya rasa setiap pelancong atau siapapun kita, kalau misalnya terbang dan landing, take off and landing di Terminal 3 CGK, wajib pasti ngeposting foto lobby yang seperti kaca cermin warna abu-abu. Kita langsung tahu bahwa ikonik, oh ini Terminal 3 CGK, penerbangan internasional kalaupun tidak ada Garuda. Nah, akhirnya apa hari ini? Ya saya rasa kepercayaan publik atas fasilitas megah dan mewahnya Terminal 3 CGK ya kembali. Nah, jadi buzzer itu tidak selalu konotasi, intinya buzzer tidak selalu konotasi positif dan negatif. No. Itu bicara tentang motif. Itu bicara tentang motif. Memang kalau mempromosikan sesuatu pakai buzzer nggak salah sih. Kalau jualan, why not? Biar apa? Ini misalnya kentang visip, misalnya jual kentang visip enak, pakai hashtag di Twitter, tapi pakai buzzer. Biar apa? Orang ada apaan sih ini kentang visip? Ya kan mau jualan. Oke. Nah tapi tadi ini kan bicara soal pisau lah. Kalau saya menganalogikan dunia buzzer dan cyber army itu kayak pisau. Satu sisi pisau bisa untuk mengupas buah-buahan bermanfaat, satu sisi bisa untuk menyakiti orang lain. Tergantung bagaimana cara menggunakannya. Jadi jangan terlalu sentimental juga lah dalam konteks buzzer gitu. Tadi ngomong-ngomong Bapak kan bilang ya kenapa enggak gitu kalau misalnya buzzer dipakai juga untuk konotasinya itu bisa positif bisa negatif ya Pak, berarti tergantung motifnya. Nah kira-kira apakah nih keberadaan buzzer ini tuh sah secara etika dalam komunikasi politik? Oh sah aja selagi apa ya, kita kan juga sah di saat kita ataupun isi daripada konten isi daripada tweetannya yang mau didengungkan tidak melanggar aturan dan hukum yang berlaku. Kita kan punya tuh undang-undang ITE gitu ya, bahwa tidak bisa menyebarkan hoax, fabricated issue, apapun itulah yang menghasut misalnya atau blasphemy, hate speech misalnya. Nah, itu saya rasa selagi itu kenapa tidak? Jadi apa yang menjadi hal yang salah di saat kita menggunakan buzzer dalam konteks politik? Dan saya rasa titik etikanya adalah di moralitas. Titik moralitasnya sudah diatur oleh undang-undang. Nah, jadi nggak ada masalah. Nah, yang jadi pertanyaan bukan soal siapa yang menggunakan buzzer, tapi siapa yang mengkonsumsi buzzer. Nah, itu yang krusial. Apakah kita mau kepala kita hanya di-steer, dikendalikan, di-drive oleh wacana yang dibangun hanya oleh buzzer. Nah, itu yang terkadang membahayakan, apalagi hari ini, terlepas dari RK hari ini, Iran dan Israel, banyak banget nih konten AI, lalu buzzer mulai bermunculan untuk keberpihakan. Gitu. Nah, lalu kemudian kita hanya tenggelam di situ tanpa melihat informasi-informasi dari sumber lainnya. Nah, itu yang mengerikan. Sudah dipertanyakan bukan siapa yang menggunakan buzzer, tapi siapa yang mengkonsumsi buzzer. Kembali lagi ke literasi tadi. Ya, literasi dan konsumsi kitanya gitu. Kalau misalnya ngomongin yang kasus Pak MK, Pak, kan ada kemungkinan keterlibatan buzzer mungkin iya gitu ya, ketika kemarin pilgub gitu. Nah, sudah pastikan pasti tadi ya. Dalam membangun citra positif Ridwan Kamil di media sosial, itu sah-sah aja untuk Ridwan Kamil misalnya yang melibatkan buzzer gitu ketika masa pemilihan grupnya, terus menaikkan lagi namanya ketika namanya sempat ada cuitan-cuitan gitu karena dia menjelekan Persija atau misalnya nama baik Jakarta juga. Nggak ada masalah, jangankan di Jakarta, kemenangannya Pak RK pada saat pilgub Jabar juga semuanya dibantu oleh buzzer dan buzzer. Ya saya bisa pastikan itu. Ya, saya tahu pusaran-pusarannya. Cuma nggak mungkin saya sebutkan perusahaan apa yang dia gunakan untuk menggunakan jasa-jasa konsultan media dan digital campaign. Oke, semuanya. Itu sebagai hal yang lazim dan lumrah. Itu biasa. Yang tidak biasa tadi, di saat isinya manipulatif, isinya hoax, nah itu jadi masalahkan. Jadi kita bisa permasalahkan yang ya kalau melanggar hukum itu. Kalau soal praktik itu semua kita gunakan. Kalau hukuman buat buzzer yang emang melanggar itu biasanya pernah ada kejadian paling parah itu waktu zaman pilpres itu sampai John Ruh Ginting namanya, cek beritanya itu sampai pidana kan? Sampai pidana ya karena memang dia mengelola buzzer, tapi pengelolaan buzzernya
itu kontennya ditujukan untuk hate speech gitu. Untuk hate speech. Nah jadi benar-benar saya baca kan tulisan namanya John Rubinstein, dia itu sempat fenomenal dalam era di awal-awal Indonesia mengenal istilah razia. Dia langsung dipidanakan hanya karena mengelola akun puluhan ribu, tapi dengan tujuan dan konten yang justru tadi hate speech, lalu kadang provokatif. Nah tapi hari ini justru malah semakin sulit untuk menghukumnya karena tadi mereka sudah paham dengan undang-undang itu. Cara menggunakannya jangan sampai hoax, jangan sampai hate speech misalnya. Nah, so selagi itu tidak dilanggar bagi saya begitu. Oke, selanjutnya bagaimana nih masyarakat bisa membedakan antara citra yang otentik dan yang dibentuk oleh tim komunikasi? Saya nggak bisa bilang itu nggak bisa. Hari ini aja saya lagi di rekam gini, kalian tahu citra saya yang asli gimana? Padahal kita sedang berhadapan mata loh. Iya. Ini nggak akan bisa. Itu nggak akan bisa kan? Nggak akan bisa karena semuanya adalah semu. Even jangankan di media sosial. Iya. Saya berhadapan langsung dengan kalian pun ini bisa mungkin topeng yang ke-7 dipakai. Iya, betul. Apalagi di depan publik yang. Jadi kalau ada cari solusi bagaimana saran solusi untuk mengenali mereka. Makanya kalau dalam konteks politik yang pertama saya lihat bukan citranya, ya program janjinya. Makanya saya nggak peduli misalnya kalau ngomongin citra di Kang Deddy Mulyadi ini lagi heboh nih. Iya, lagi ramai. Ya lagi rame pro kontra segala macam barat. Ya kasarnya go fuck with their image. Nah saya itu adalah saya buka janjinya apa dulu waktu kampanye, itu yang akan saya kawal. Kalau ini belum terpenuhi, ayo. Nah itu kalau yang hanya bisa saya lakukan hanya itu sebagai konstituen lah, sebagai konstituen yang memilih, misalnya yang memilih para eksekutif. Nggak bisa, saya nggak akan bisa bilang harus begini. Semua ya Pak? Semua. Ini kan tadi saya bilang kasarnya jangan di media sosial. Hari ini sih semua. Emang ini yang saya aslinya gitu. Apalagi di media sosial, makanya daripada kita sibuk mencari mana yang benar citra apa tidak, lagi pula apa urgensi citra dengan kebijakan politik? Saya rasa itu dua ruang berbeda. Dua ruang berbeda. Emang citra akan sesuai dengan kecerdasan menentukan kebijakan? Beda dong. Beda. Citra itu efeknya popularitas. Tapi kalau bicara tentang rancangan kebijakan, efeknya adalah elektoral. Elektoral artinya ya kita yakin bahwa dia akan dipilih karena rasional tawaran kampanye. Tapi kalau tidak, masalahnya betul. Tantangan di Indonesia dominan memilih karena popularitas dan karena citra. Saya bilang tantangan, salahkah itu? No, come on, demokrasi. Biarkan saja. Ya buktinya kan pilpres aja yang menang yang juga joget. Iya. Ya, popularitas. Oke, bagi saya dalam praktik politik itu bagaimana? Hargai dong. Masih begitu level demokrasi dan politik. Popularitas dibandingkan tingkat elektabilitas dan apa? Aku mau nanya terkait moralitas sebenarnya. Kayak tadi bapak bilang kalau yang menang itu adalah popularitas. Kualitas budget ini kan sumber daya manusia di Indonesia sangat rendah gitu ya. Dan juga sangat besar dipengaruhi oleh buzzer atau apalagi di media sosial. Bahkan tadi sedikitnya Prabowo Subianto itu dengan dia joget-joget dengan kayak itu berhasil untuk membuat masyarakat Indonesia percaya dan menaikkan elektabilitas dia gitu dengan cara dia menaikkan isu-isu dan juga kayak kampanyenya lewat media sosial itu ya. Aku mau nanya terkait moralitas itu Pak, apakah sama aja gitu dengan kita tahu masyarakat Indonesia itu sumber daya yang Gimana? Mungkin cara moralitas itu moral yang baik itu gimana? Kan sulit. Standarnya gimana? Standarnya gimana? Nggak ada standar ya kan? lebih ke maksudnya kayak justru budget ini tuh bisa digunakan dengan yang baik gitu menentukan. Oh sulit. Mana yang baik, mana yang buruk malah kita sulit untuk menentukan standarnya. Misalnya saya bilang baik, tadi saya katakan kalau saya gunakan sebuah konten yang tidak benar, tapi demi meningkatkan kepercayaan terhadap negara ini baik, saya gunakan konten yang salah, tapi tujuannya agar stabil, agar damai, agar tidak ricuh. Baik apa buruk? Konten yang tidak benar sebetulnya, tapi tujuannya baik. Itu tindakan yang gimana? Nah, jadi menurut saya nikmati realitanya bahwa ini adalah kondisi Indonesia hari ini, bahwa menang dengan populis. Nah, permasalahannya kemudian berarti apa? Kalau misalnya begitu, ya bukan yang permasalahan adalah harusnya kan tidak populis Pak, harusnya kan memang memilih pemimpin yang berkualitas Pak. Ya berarti gini, itu nggak hanya bicara soal pemimpinnya, tapi kita juga harus bicara soal bagaimana masyarakatnya. Masyarakatnya seragam semua standar moralitas, kan nggak juga. Itu yang akan menjadi masalah. Jadi kalau menurut saya sih ini berjalan
organik ya, jadi bisa berubah kapan saja. Jadi pun banyak wacana orang bilang bahwa aduh ini menang 58% yang begini, ya bagaimana? Konsekuensi demokrasi atas kemenangan suara mayoritas. Ya sudah. Begitu. Nah, tapi kalau misalnya berarti kayak gini kapan mau majunya? Nah, kita peluang yang berbeda tuh. Siapa tahu bisa aja dengan populis itu bisa maju. Walaupun saya pesimis sorry. Saya rasa nikmati lah. Kalau saya terlalu pusing bahwa aduh gimana memperjuangkannya. Itu bukan tugas kita, itu tugas bersama semuanya. Nah, ironisnya, saya tahu arah pertanyaan ini seolah negara memelihara itu. Tadi itu rahasia negara. Ya, gimana? Itu kalau pakai macam ini wajar. Karena gini Pak, kalau dalam serikat kenegaraan ini, saya setiap ada isu selalu ada pahlawan gitu Pak. Ya, Oh iya. misal ada yang Ya itu gaya populis. Itu gaya populis. Jadi populis itu kan memunculkan sosok figur yang diharapkan dan disukai, bukan yang dibutuhkan. Beda itu. Pemimpin yang disukai, yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. Beda itu populis. Bersikap sesuai apa yang diinginkan, bukan bersikap sesuai apa yang dibutuhkan. Kalau masyarakat Indonesia saat ini berarti Makanya yang disukai tadi citra yang turun ke gorong-gorong, buka baju lalu kemudian turun ke jalan ikut konvoy, nah yang begitu. Sebenarnya itu yang diinginkan. Butuh gimana? Saya ditanya sebagai konstituen nih, saya nggak butuh pimpinan yang begitu. Yang saya butuh kepalanya mencari solusi untuk menjawab. Nah, saya ditanya ini yang mana? Karena diinginkan. Pak, apakah benar Pak? Karena lebih baik dibutuhkan atau diinginkan? Nah, lebih keren dua-duanya. Dia diinginkan dan memang dibutuhkan. Supaya apa? Stabil. Karena yang dibutuhkan pun kalau dia tidak diinginkan itu bisa chaos. Kalau ini cerdas ini pintar tapi banyak yang nggak suka. Ya nggak akan didengar juga kebijakan nih. Jadi emang kedua-duanya emang harus seimbang. Oke. untuk 10 kali pemilu berarti mungkin udah jelaskan tadi. Wajar itu wajar. Itu wajar ya. Jadi Itu biasa. semua wajar. Mau kontra mau timnya ataupun lawannya wajar. Terus sekarang sepi lagi ya? Iya. Ya iya. Oh gitu banyak musiman karena dunia politik itu lazim. Saya rasa itu lazim. Makanya kadang saya kalau lihat tugas belajar saya cuma senyum geli aja. Oh ya udah, nggak lagi bertarung gitu aja. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, Bapak ini sebagai akademisi gitu. Kalau misalnya pesan dari Bapak untuk masyarakat atau misalnya generasi muda dalam menghadapi banjir informasi dan narasi yang ada di media sosial, seperti apa? Bagus. Kalau pandangan saya justru bagus. Ya karena kalau dibanjiri berarti apa? Kita bisa memilah. Oke, betul. Ya kalau misalnya cuma satu yang dikasih gimana? Satu informasi dan satu corong. Ya udah berarti itu kan informasi kita. Ya kalau misalnya di zaman kita kaitkan ke masa lalu, zaman Orde baru, Orba, ya itu kan begitu. Bahwa semua harus melewati Kementerian Informasi dan Komunikasi. Lalu TV ada TVRI aja. Oke. Misalnya pada saat itu. Mungkin cara memilihnya gitu Pak, cara misalnya kalau misalnya dibanjiri informasinya itu yang emang bisa aja kok atau misalnya nyata atau enggak gitu, ada buktinya atau enggak, yang penting kan Balik lagi, normatif pasti jawabannya. Sudah, normatif jawabannya adalah tingkat literasi. balik lagi Tingkat literasi, Iya. literasi dari mana? Critical thinking. Critical thinking dari mana? Rasa ingin tahu. Saya rasa ingin tahu, critical thinking lalu akan tinggi. Pak, gimana cara membangun itu Pak? Makanya saya udah capek juga ngajak mahasiswa. Saya capek saya ngajak mahasiswa, karena mahasiswa pun yang punya tingkat literasinya tinggi, sering baca segala macam, tetap aja bisa berantem hanya karena hoax. Misalnya, pokoknya itu. Mungkin itu aja Pak pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Kemudian sampai ke pertanyaan terakhir. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Saya juga terima kasih ya. Sudah. Iya, siap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dadah, see you. See you. Oke.